Pendidikan Pengawas Partisipatif 2025 dengan tema Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang bermartabat. Yuk sahabat, mari kita renungkan bersama. Apa yang menjadi catatan penting dari proses pelaporan dugaan pelanggaran pemilu? Dan adakah pengalaman yang bisa kita bagi terkait hal tersebut? Mari kita simak dan diskusikan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 3 jenis pelanggaran pemilu serta 1 kategori tambahan yang disebut pelanggaran lainnya. Pertama, pelanggaran administratif pemilu, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu. Kedua, pelanggaran tindak pidana pemilu, yaitu perbuatan yang melanggar atau melawan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Ketiga, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yaitu pelanggaran terhadap sumpah, janji, dan etika yang wajib dijunjung tinggi oleh penyelenggara dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, terdapat pula pelanggaran lainnya, yakni pelanggaran terhadap ketentuan hukum di luar Undang-Undang Pemilu yang tetap memiliki dampak terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri. Melalui pemahaman terhadap setiap jenis pelanggaran ini, pengawas pemilu dan masyarakat diharapkan dapat lebih sigap dalam mencegah dan menindak pelanggaran demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Beberapa pelanggaran masih sering terjadi dalam pemilu, di antaranya politik uang, penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye, dan keterlibatan ASN yang berpihak pada kandidat tertentu. Juga terdapat pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan, dukungan palsu bagi calon perseorangan, serta kampanye di tempat ibadah atau pendidikan. Dalam proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu, laporan yang disampaikan masyarakat harus memenuhi 2 jenis syarat, yaitu syarat formal dan syarat material. Syarat formal mencakup nama dan alamat pelapor, pihak yang dilaporkan, serta batas waktu penyampaian laporan yang tidak boleh melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan syarat material meliputi waktu dan tempat terjadinya dugaan pelanggaran, uraian kejadian secara jelas, serta bukti yang mendukung laporan tersebut. Lalu, bagaimana cara melaporkannya? Pelapor cukup melampirkan fotokopi KTP dan bukti pendukung sebanyak 3 rangkap. Bukti elektronik juga dapat disampaikan melalui media penyimpanan digital. Perlu diingat, laporan dugaan pelanggaran harus disampaikan paling lama 7 hari sejak peristiwa terjadi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022. Selain melalui pelaporan langsung, masyarakat juga dapat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu secara daring melalui aplikasi Sigap Lapor, Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu. Prosesnya mudah. Pertama, pelapor melakukan pendaftaran pada aplikasi. Kedua, menyampaikan laporan beserta dokumen pendukung yang relevan. Setelah laporan dikirim, pelapor akan menerima tanda bukti pengaduan secara daring. Selanjutnya, pelapor wajib menyampaikan tanda bukti dan dokumen fisik seperti fotokopi KTP dan bukti tambahan secara langsung ke kantor Bawaslu paling lambat 2 hari setelah pelaporan online. Jika pelapor tidak datang secara luring, maka laporan tersebut akan dianggap sebagai informasi awal. Perlu diingat, laporan masih dapat dicabut selama belum diregistrasi oleh pengawas pemilu. Berikut ini adalah contoh formulir laporan model B1. Formulir ini memuat identitas pelapor dan terlapor, kronologi kejadian, saksi, serta bukti pendukung. Setelah diisi lengkap, pelapor menandatangani formulir sebagai bentuk tanggung jawab atas kebenaran laporan. Format ini mengacu pada lampiran Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu. Informasi awal adalah data atau keterangan awal yang diterima Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu sebelum ditetapkan sebagai laporan resmi. Informasi ini bisa disampaikan secara lisan, baik langsung maupun melalui telepon resmi atau secara tertulis melalui surat dan surel resmi. Informasi awal juga dapat berasal dari laporan yang dicabut oleh pelapor. Selanjutnya, informasi ini akan dibahas dalam pleno untuk menentukan apakah perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022. Setiap laporan dugaan pelanggaran pemilu akan ditindaklanjuti melalui beberapa tahapan.
Pertama, dilakukan kajian awal untuk memastikan laporan memenuhi syarat dan menentukan jenis pelanggarannya, maksimal 2 hari setelah laporan diterima. Kedua, laporan yang memenuhi syarat akan diberikan nomor registrasi. Jika laporan belum lengkap, maka dilakukan perbaikan laporan. Sedangkan laporan yang kedaluarsa tidak dapat diregistrasi. Selanjutnya, dilakukan klarifikasi terhadap pihak terkait. Proses ini bisa dilakukan secara daring dalam kondisi tertentu, seperti kendala geografis atau bencana. Terakhir, hasil pemeriksaan dituangkan dalam kajian akhir yang menetapkan apakah peristiwa tersebut termasuk pelanggaran pemilu atau bukan. Tindak lanjut laporan pelanggaran pemilu dilakukan melalui mekanisme yang disesuaikan dengan jenis pelanggarannya. Jika pelanggaran bersifat etik, maka penanganannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP untuk jajaran penyelenggara tetap maupun ad hoc. Sementara pelanggaran administratif ditangani oleh Bawaslu Kabupaten atau Kota, yang dapat melibatkan rekomendasi dari Panwascam. Untuk dugaan tindak pidana pemilu, penanganannya dilakukan oleh Sentra Gakumdu, yaitu gabungan dari Polri, Bawaslu, dan Kejaksaan. Sedangkan jika hasil kajian menunjukkan bahwa peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan pelanggaran pemilu, maka proses akan dihentikan atau dilimpahkan ke instansi lain yang berwenang. Proses penanganan ini dilakukan melalui 2 mekanisme utama, yaitu kajian dan rekomendasi, serta pemeriksaan terbuka atau sidang dengan mempertimbangkan minimal 2 alat bukti. Semua tahapan ini memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mari kita simak sebuah studi kasus tentang dugaan pelanggaran kampanye yang terjadi di sebuah desa Sambernyawa. Bagaimana kronologinya dan langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh pelapor? Yuk, kita bahas bersama. Lalu, apa rekomendasi Anda terkait upaya yang perlu dilakukan dalam pelaporan dugaan pelanggaran pemilu mendatang? Melalui pemahaman teknis pelaporan dugaan pelanggaran pemilu, kita dapat berperan aktif menjaga kejujuran dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu. Mari bersama awasi, cegah, dan laporkan setiap pelanggaran demi terciptanya pemilu yang berintegritas. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Pendidikan Pengawas Partisipatif 2025 dengan tema berfungsi dan bergerak untuk pemilu 2029 yang bermartabat.